Ini suara gua kedengeran? Bisa dianuin? Halo Sobat Jitur seluruh Indonesia, kembali lagi Virtual Talk bersama jitur.id. Virtual Talk kali ini kita akan membahas Pulau Sumba. Nah, Pulau Sumba itu merupakan salah satu tempat wisata yang menarik juga nih. Banyak padang savana dan kita bisa foto dengan kuda-kuda Sumba yang bagus-bagus banget. Nah, kali ini kita akan mengupdate informasi bersama Bu Tina. Nah, sebelum kita langsung sambungkan ke Bu Tina, jangan lupa follow IG jitur.id dan tonton Virtual Talk ini sampai selesai. Nah, langsung aja nih kita sambungkan ke Bu Tina. Halo Bu Tina. Halo, selamat sore semua. Nah, Sobat-Sobat Jitur, ini adalah Bu Tina yang akan mengupdate informasi tentang destinasi wisata dan mengupdate informasi tentang Pulau Sumba. Bu Tina bisa memperkenalkan terlebih dahulu? Halo, ya, nama saya Tina. Saya adalah rekanan partner dari Jitur. Saya berdomisili di Jakarta, tapi saya berpartner dengan lokal penduduk masyarakat Sumba untuk mengadakan tur perjalanan di Sumba. Sumba cantik banget loh, makanya kita bikin semua presentasi ini supaya semua berkeinginan untuk pergi ke Sumba ya dalam waktu secepatnya. Oke, terima kasih Bu Tina telah memperkenalkan diri. Semoga Sobat-Sobat Jitur sudah kenal sama Bu Tina. Nah, Bu Tina, gimana nih keadaan saat ini pada era new normal atau saat pandemi ini di Sumba, Bu? So far sih masyarakat Sumbanya kalau untuk PSBB itu untuk yang masyarakat di kota PSBB dijalankan. Tapi untuk masyarakat yang memang di daerah, di kampung-kampungnya itu mereka tuh memang agak kurang untuk protokolnya itu ya. Mungkin karena pertama mereka jarang pakai masker. Masker itu pertama buat mereka mahal. Yang kedua, mereka tuh suka menyirih, makan sirih pinang gitu loh. Nah, jadi kan kalau pakai masker agak susah ya buat mereka untuk pakai sirih pinang gitu loh. Tapi sebetulnya kalau menurut mereka sirih pinang tuh merupakan antiseptik juga buat mulutnya mereka. Jadi mereka yakin bahwa corona nggak akan kena ke mereka. Berarti masyarakat di Sumba lebih percaya dengan mensiri itu bisa menyehatkan kesegaran tubuh gitu ya, Bu ya? Ya sebetulnya sirih pinang tuh kayak buat di orang kitanya tuh kayak merokok ya. Buat mereka tuh harus tiap hari itu bersirih pinang. Jadi tiap hari aja mereka langsung mengunyah gitu pada sirih pinang. Oke, nah gitu update-nya dari Bu Tina. Untuk protokol kesehatan apakah di sana berjalan ketat seperti di Jakarta atau gimana, Bu? Ya itu saya kembali. Kalau misalnya kita bicara dengan masyarakat secara keseluruhan, masyarakat yang di kampung-kampung mereka agak kurang ya. Tapi untuk masyarakat katanya mereka udah menjalankan itu. Dan kayaknya sekarang juga mereka lagi kampanye kan untuk bupati itu. Mereka sudah dibatasi sih untuk kumpul-kumpul, mereka hanya sekitar 50 orang, nggak boleh lebih dari situ. Oke, nah, untuk Sumba itu sebenarnya di mana sih, Bu? Untuk sobat-sobat Jitur yang belum tahu atau yang sudah tahu bisa mengupdate informasi lagi nih, Bu. Oke, jadi kalau misalnya lihat peta Indonesia ya, kita lihat Jawa, habis Jawa Pulau Bali, habis Pulau Bali itu ada
Lombok, dari Lombok, Sumbawa, Flores. Jadi Sumba itu bukan Sumbawa ya. Nah, di bawah Flores itu adalah Sumba, itu berdekatan dengan timur, gitu. Jadi sebetulnya Sumba tuh pulau yang selatan, pulau besar yang terselatan dari Indonesia. Nah, oke, untuk mengunjungi Sumba kita harus menaiki pesawat dan itu harus destinasi terakhir itu di airport mana ya, Bu ya? Oke, jadi untuk mencapai Sumba kita bisa naik pesawat ya. Sementara ini yang dilayani oleh Lion Air, kemudian Sriwijaya. Lion Air itu ya tentunya dengan pakai Batik Air ya kan ininya. Terus kemudian Sriwijaya pakai Nam Air. Jadi terbangnya adalah Jakarta, Denpasar ke Tambolaka itu di Sumba Barat, atau Jakarta, Denpasar, Waingapu di Sumba Timur. Mereka cuma punya ada 2 airport. Nah, Sumba kan ada 2 airport itulah, either Tambolaka atau Waingapu. Oke, berarti ada dua Sumba Timur dan Sumba Barat ya? Ya, 2 gateway. Dari 2 gateway yang bisa kita kunjungi, berarti harus transit dulu ke Denpasar. Nah, saat ini yang setahu saya kalau dulu itu untuk mencapai Sumba tuh sebelum pandemi ya, itu setiap hari ada operate. Jadi di antara Batik Air ataupun Sriwijaya dan Nam Air. Tapi selama pandemi ini setahu saya mereka sekarang cuma 3 kali beroperasi. Oke, berarti ada 3 kali beroperasi dan hanya ada 2 airlines yaitu Batik Air dan Nam Air ya, Bu ya? Ya, betul. Dan harus juga dicek karena kadang saat ini nggak bisa direct connecting in one day ya. Jadi kadang harus overnight di Bali. Oke, nah untuk di sana tempat wisata apa sih yang tempat wisata di sana sudah buka apa belum, Bu? Pada awal-awal PSBB di bulan Maret kemarin, Sumba memang ada sebagian turis objeknya itu yang ditutup ya. Tapi sekarang semua udah buka dan mereka sebetulnya udah siap untuk menerima tamu-tamu baik mancanegara maupun domestik. Oh gitu, oke. Nah, kalau Pulau Sumba nih terbagi menjadi 2 aja, Sumba Timur dan Sumba Barat, apa ada beberapa kabupaten lagi, Bu? Mereka tuh ada 4 kabupaten. Jadi kalau misalnya Pulau Sumba, lihat dari peta tuh meroleh kayak Jawa tapi agak melengkung ke bawah ya. Yang pertama Sumba Barat, setelah itu agak ke bawah Sumba Barat Daya, dan kemudian Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan kemudian si Sumba Tengah, kemudian Sumba Timur. Nah, yang banyak tourist attraction-nya itu pantai yang indah-indah dan cantik-cantik, boleh dibilang seluruh Sumba sih semuanya cantik gitu loh. Cuman yang memang baru di-develop adalah Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Yang Sumba Tengahnya sudah ada sebagian, tapi biasanya kita cuma lewat aja di sekitar situ. Nah, tadi kan terbagi dari 4 ya, berarti Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, sama Sumba Tengah. Nah, kalau kita bahas wisata nih, dari Sumba Timur dulu deh, Bu. Sumba Timur itu ada destinasi wisata apa aja ya, Bu, yang bisa kita kunjungi kalau ke sana? Waduh, pokoknya ya, kalau ke Sumba itu ya, kalian tuh bisa melihat tuh segala macam. Bisa mulai dari air terjun, kemudian wisata budayanya juga. Wisata budaya itu artinya dengan tarian, terus rumah-rumahnya, dan ada danau, terus pantainya yang indah-indah. Dan boleh dibilang Sumba merupakan suatu destinasi khususnya untuk semua orang yang cantik banget, especially buat yang orang hobinya fotografi. Itu istilahnya kalau mau foto di Sumba tuh salah take picture aja udah bagus, apalagi kalau niat foto itu pasti udah cakep banget deh. Oh gitu ya. Nah, Sumba Timur itu destinasi apa sih yang bisa kita kunjungi? Maksudnya namanya itu yang bisa kita googling di Google atau di mana biar bisa kita tahu gitu. Tempat-tempatnya ya maksudnya kan tempat-tempat ya. wisata. Yang pertama kita mulai dari Sumba Timur dulu ya. Sumba Timur, kita bicara mengenai air terjun dulu deh.
Air Oke. terjunnya di sana ada yang istimewa sekali, yaitu namanya Tanggedu. Tanggedu tuh air terjun yang dia merupakan air terjun yang pertemuan dari dua buah sungai. Jadi si air terjunnya tuh berundak-undak, cakep banget pokoknya. Itu si air terjun Tanggedu. Kemudian ada lagi air terjun Waimarang. Kalau Waimarang tuh kita masuk ke kayak di tengah dari air terjun tuh udah kayak laguna, danau gitu ya, terus kiri kanannya tuh semua tebing-tebing tinggi, batu yang tingginya sekitar 5 meter sampai 6 meter. Itu juga sebetulnya ada undakan juga air terjunnya di atasnya itu. Nah, kemudian itu air terjun itu yang terkenal ya. Sebetulnya ada lagi air terjun Minggit, ada beberapa banyak lah. Tapi yang favorit, yang harus menurut saya itu yang dua itu. Air Nah, terjun Tanggedu dan air terjun Waimara ya? Waimarang. Waimarang, oke, sorry. Ya. Nah, Nah, setelah itu ada apa lagi? Kemudian pantai-pantainya. Pantai itu ada Pantai Puro Kambera. Nah, yang terkenal juga adalah Pantai Walakiri. Pantai Walakiri itu kita bisa lihat kayak apa namanya pohon-pohon yang menari-menari gitu loh. Ya. Especially itu buat untuk sunset tuh bagus banget. Terus yang lain lagi di sana padang savananya. Itu pokoknya kalau ke sana pada musim panas itu udah kayak di Afrika banget deh. Pokoknya Oh, dengan berarti yang coklat-coklat. indah banget ya. Kita harus banget nih ke sana nih. Nah, untuk Harus. yang bisa kita lihat di Google itu kan rumah-rumah adat terkenal juga tuh di Sumba Iya, Timur. Nah, itu betul. rumah adatnya ada namanya atau hanya rumah adat aja Bu di sana Bu? Oke, gini ya. Kita kan tadi kita masih bicara di Sumba Timur nih ya. Ya. Nah, Sumba Timur itu sebetulnya yang dibilang rumah adat itu boleh dibilang ada kampung adat ya. Tapi nggak terlalu banyak karena mereka tuh udah rata-rata udah ganti seng semua atapnya. Tapi sebagian masih ada kampung-kampung adat, ada kampung adat Praiyawang, ada kampung adat Pau, kampung adat Rende. Nah, di sana mereka di kampung-kampung adat itu banyak juga batu kubur yang batu kuburnya tuh gede-gede gitu loh. Ya. Nah, terus batu kubur itu sebetulnya dari zaman Megalitikum ya, jadi emang umurnya udah tua banget. Nah, sekarang kita masih bicara Sumba Barat di Sumba Timur. Ya. Nah, Sumba Timur juga yang harus juga dilihat adalah ke rumah tenun. Karena rata-rata si tenun di Sumba itu kalau mau lihat tenun-tenun ikat nih yang kayak lihat di belakang saya nih. Ya. Nih ya. Nah, yang model kayak gitu itu buatnya itu di Sumba Timur. Jadi kalau mau beli di Sumba Barat itu salah banget. Harus belinya di Sumba Timur. Gitu loh. Oke, berarti kita juga bisa lihat dong pembuatan secara langsung di rumah tenun tersebut. Iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau ke Sumba, itu kalau saya bilang itu salah satu yang harus juga dikunjungi karena kita bisa lihat prosesnya dan kita bisa membeli langsung kepada si pembelinya, kepada si penenunnya ya. Ya. Nah, kalau visit ke rumah tenun juga kita bisa sewa pakaian Sumba itu loh. Kalau mau foto. Nah, terus ada lagi nih yang bagus lagi di daerah Sumba Timur itu. Itu adalah bukit-bukit yang sejauh mata memandang itu cuma bukit semua. Nah, yang terkenal di Sumba itu, di Sumba Timur ada Bukit Puru Kambera, terus ada Bukit Tenau. Nah, yang biasanya banyak di Instagram itu yaitu Bukit Wairinding. Bukit Wairinding ya berarti yang Ya, sering di Instagram itu ya Bu ya? betul. Terus yang itu bisa juga nanti kita buatkan program lihat sunrise maupun sunset dari bukit-bukit itu. Berfoto di situ, kita bisa pinjem kuda, terus kita bisa pakai tenunnya itu untuk berfoto di sana. Wah, pokoknya gaya banget, keren banget. Nah, Gitu. untuk sewa itu kalau misalnya kita grup itu bisa banyak atau hanya ada beberapa untuk penyewaan itu, Bu? Kayaknya sebetulnya gini, tergantung ya, banyak berapa banyak. Oke, sekarang gini,
Tentunya mereka kan ada kain yang dijual dan ada kain yang bisa dipinjamkan ya. Ya. Jadi kalau misal dan biasanya untuk laki-laki tuh pakai 2 kain tenun. Nah, jadi kayak bangsa 4 orang aja sih aku rasa bisa lah, gitu. Oke, berarti cocok banget tuh buat foto di Instagram, buat kenang-kenangan kita kalau dan bukti kita untuk, kita udah pernah ke Sumba gitu. Nah Harus, itu salah satu yang harus dipakai. nah, kalau di Instagram tuh banyak, Bu, kita bisa ngelihat kuda-kuda Sumba, dan berfoto dengan Sumba, itu di mana ya, Bu, ya? Nah, itu di Puru Kambera. Biasanya kalau kita dari Waingapu, kita ke Puru Kambera itu dalam sepanjang perjalanan tuh kita melihat kuda-kuda pada berlarian liar ya, kelihatannya liar. Tapi sebetulnya mereka tuh punya seseorang. Cuman mereka berternaknya itu memang diliarkan gitu loh. Jadi nggak sengaja harus dikasih makan di kandang gitu, enggak. Jadi si kuda tuh nyari makan sendiri, terus nanti berteduh, cakep banget buat berfoto-foto sama si kuda-kuda itu, tapi jangan dideketin karena dia pasti lari. Nah, Ya. itu di daerah Puru Kambera. Nah, sekarang kita kan balik ke Sumba Tengah ya. Ya, boleh. Oke, ke Sumba Tengah itu yang bisa kita lihat adalah kubur batu yang terbesar di Sumba. Itu tuh kurang lebih panjangnya sekitar 3 meter kali 4 meter, gede banget. Itu one piece of stone. Oh, itu yang bisa kita lihat di sana ya? Dan itu letaknya dalam perjalanan di jalan besar penghubung antara Sumba Timur ke Sumba Barat. Jadi pada saat kita lewat menuju ke Sumba Barat, pasti kita lewat kota itu. Jadi harus stop di sana. Dan mereka tuh ada juga, jadi gini, pada saat mereka meninggal, Ya. mereka tuh akan sebetulnya mereka nggak dikubur ya, cuman mereka dibikin satu kayak macam kotak di bawahnya. Nah di atasnya tuh biasanya mereka membawa batu yang gede, di atasnya tuh ada batu. Nah di atas batu itu mereka bikin juga relief-relief kayak ukuran tapi dari batu, itu kita namain penji. Nah di daerah Anakalang itu terkenal dengan si kubur batu yang terbesar. Nah, sekarang kita di Sumba Tengah kan, dari Sumba Tengah kita lihat lagi bisa ketemu Lapopu. Lapopu itu adalah air terjun juga tuh. Ya. Air terjun juga. Nah, si air terjun ini juga bagus banget. Kita bisa berenang juga di sana. Nah, terus apa lagi? Dari situ kita ke Sumba Barat ya. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Situ juga pantai-pantainya juga bagus. Foto-foto untuk sunsetnya juga bagus. Di sana ada desa adat Praijing, ada desa adat Ratenggaro, Wainyapu, banyak sih sebenarnya. Nah, Nah, untuk transportasi di sana itu seperti apa, Bu? Apakah sudah bisa dilewati oleh bus atau hanya, elf atau gimana, Bu? Oke. Kami punya bis paling besar itu kayak semacam high ace yang bisa untuk 11 orang ya. Ya. Oke, itu yang 11 orang itu adalah yang terbesar. Nah, yang lainnya yang sering kita pakai itu adalah Kijang, biasanya Innova yang terbaru ya. Avanza tersedia cuma beberapa, nggak terlalu banyak karena mereka lebih suka pakai, si tamu-tamu kami lebih suka pakai Kijang. Ada bagusnya juga kita pakai Kijang karena itu lebih mobile gitu loh. Lebih mudah kemana-mana. Lagian memang boleh dibilang sepanjang perjalanan di Sumba itu jalanan semua udah bagus, beneran bagus ya, aku bilang bener bagus. Cuman memang ada sebagian jalan yang memang belum di aspal, tapi itu palingan 100 meter atau 200 meter, selebihnya beres. Selebihnya bagus ya, Bu, ya? Ya betul. Nah satu lagi nih, Boleh. karena di Sumba itu tidak ada alamat. Ya. Ya, jadi buat backpacker itu agak susah kalau tidak memakai guide atau supir dari penduduk lokal. Ya, jadi saya menyarankan mau tidak mau tetap sewa mobil lah dari dari kami gitu loh.
Dan ada sebagian juga di daerah Sumba Barat itu yang penduduknya masih cukup agresif, Mas Rio. Oke. Jadi harus emang ada guide-nya dari kami. Nah, buat sobat-sobat Jitur yang mau backpacker ke Sumba Timur atau Sumba Barat, bisa aja kita langsung kontak kami biar supaya kita arrange dengan baik dan tidak tersasar di sana, Bu. Benar kan, Bu? Oh iya banget. Ntar nyasar takutnya. Oke, untuk dari Sumba Timur ke Sumba Barat itu biasanya memakan waktu berapa lama, Bu? 3 jam. 3 jam ya? Lumayan juga ya, Bu ya? Lumayan. Oh, yang satu lagi ya. Oke. Jadi selama nanti di Sumba, itu di tengah-tengah perjalanan tuh suka jarang ada warung atau toko atau apa. Ya. Jadi restoran juga nggak ada. Jadi perjalanan selama di Sumba itu biasanya kita stay either di Sumba Barat dan Sumba Timur. Nah, setiap kali kita pergi ke tempat-tempat yang tadi saya ceritakan, kita biasanya pulang hari terus, dan itu memakan waktu 1 hari penuh. Oke. Nah, makan siang biasanya kita bawa dari kota-kota besar itu, either dari Waingapu atau dari Tambolaka. Jadi selalu siang itu makannya lunchbox, gitu loh. Ya. Oke, berarti nggak ada restoran biasanya gitu ya? Nggak ada. Kecuali misalnya kami perjalanannya sangat jauh, nanti kita ada satu yang di daerah selatan itu namanya Kota Kaliuda, ya. Biasanya kita sama penduduk di sana kita bilang, tolong dong buatin makan siang. Nah, kita bisa makan siang di sana di tempat penunnya itu. Untuk di Sumba ada cara berpakaian atau ada yang harus dihindari nggak kalau kita ke Sumba? Sebetulnya sih nggak ada, semuanya oke-oke aja. Penduduk Sumba juga cukup ini ya, moderat. Nggak harus kayak di Bali harus pakai sarung atau pakai apa gitu, enggak sih, so far sih oke-oke aja. Cuman ya memang pada saat masuk ke ke kampung adat ya kita harus permisi lah, selamat sore, kayak gitu-gitu aja sih, jangan terlalu wah kayaknya heboh banget gitu ya. So far sih oke-oke aja kok. Ya, Gitu. pasti di mana-mana juga kita harus mengedepankan sopan santun ya, Bu ya. Ya, right, betul. Nah, Ya. dengar-dengar nih di Sumba kan ada resort namanya Nihiwatu. Itu juga pernah dikunjungi oleh artis mancanegara David Beckham ya, Bu ya. Itu apa sih keistimewaan dari Nihiwatu Resort itu, Bu? Keistimewaannya Nihiwatu tuh sangat mahal sekali. paling murah nih ya, rate-nya $895. Paling murah, satu malam. Paling mahal tuh sampai berapa ya? 9.550 apa 9.600 US dollar itu yang 3 kamar, 1 malam. Dan minimum harus 3 malam, minimal. Nah, berarti tapi full board ya, artinya makan semua tuh sampai penjemputan di airport dia termasuk. Jelas aja lah ya mahal karena itu yang punya Chris Birch, yang punyanya Tory Burch itu loh. Oke, berarti bagus banget ya sebenarnya, tapi bagus banget. Perlu mengeluarkan kocek yang lebih gitu ya, Bu ya. Ya, tapi yang saya dengar mereka tuh sampai dengan Februari tahun depan dari September kemarin nih, mereka lagi ada promo harganya 9.900.000 untuk 2 orang. Tuh teman-teman kalau yang mau pada booking boleh sekarang tuh. Oke banget artinya. Plus ya. Iya. Murah banget itu, murah. Jadi 12 juta untuk 2 orang. Murah dong. Oke, nah kalau rekomendasi tempat akomodasi di sana kalau kita ke sana itu di mana sih, Bu? Oke. Kalau di Sumba, kita bicara Sumba Timur ya. Sumba Timur itu ada Padadita Hotel. Ada Hotel Tanto. Kemudian ada juga Wera Beach. Wera Beach itu yang termasuk cottage lah ya, not resort, but cottage. Itu tepi pantai. Terus ada lagi Morinda yang lokasinya di antara bukit-bukit. Itu juga cantik. Nah, yang paling mahal yang di Sumba Tengah itu tadi, yaitu si Nihiwatu.
Berarti letaknya di Nihiwatu Resort itu di Sumba Tengah ya, Bu, ya? Sumba Tengah, iya. Nah, selain Nihiwatu tuh ada juga Lelewatu. Nah, kemudian di Sumba Barat itu ada Ella Hotel, ada Sinar Tambolaka, ada lagi yang cukup unik, yang enak menurut saya itu Sumba Hospitality Hotel. Nah, itu oke. Nah, bagi yang mau backpacker, di sana juga bisa. Di Sumba Barat ada, ya rate-nya antara 250 sampai 300. Sementara kalau misalnya di Sumba Timur, untuk backpacker, itu bisa menginap di rumah-rumah tenun itu. Mereka juga menyewakan, mereka ada homestay-nya gitu. Oke, nah berarti untuk para atau sobat-sobat Jitur backpacker tidak perlu khawatir karena ada penginapan murah juga berarti di sana dan bisa juga menginap di rumah tenun ya tadi, Bu. Iya, betul. Nah, Betul. kalau untuk kuliner yang harus dicoba di Pulau Sumba itu apa, Bu? Sebenarnya makanannya itu memang kita harus minta ya, kita harus special request. Yang mereka terkenal di Sumba Barat itu adalah si bunga pepaya. Kayak makanan Manado kan sebenarnya ya. Nah, bunga pepaya, terus ada lagi sop ayam. Nah, mereka sop ayamnya tuh biasanya terkenal banget deh. Terus udah gitu seafood udah pasti karena bisa ke pelabuhan, di sana ada banyak restoran kayak ya restoran gitulah, tapi makanannya enak banget. Nah, terus ada makanan tradisionalnya namanya manggolu sama kaparak. Nah, kalau mau itu harus minta ya, harus request karena nggak agak susah untuk dicari. Nah, kalau tadi kan ada kue tradisional namanya manggalu ya, Bu. Itu manggalu Ya. itu terbuat dari apa, Bu? Atau gimana sih, Bu? Manggalo itu terbuat dari kayak kacang, terus pisang, ya kayak gitu deh, kacang pisang diaduk jadi satu. Terus pakai, jadi nantinya tuh modelnya kayak apa ya? Kayak dodol gitu ya. Oke. Dodol rasa pisang, rasa kacang, terus sama gula merah. Oke, nah ada satu lagi kan tadi namanya kue tradisional tadi namanya kaparak. Nah, kaparak itu terbuat dari apa? Dari kelapa parut tuh. Kelapa parut pakai gula. Oh Nah, ya. kayak gitu. Jadi kayak di kitanya apa ya? Kayak sagon kali ya? Oke, nah itu makanan tradisional yang unik banget nih. Berarti kita harus coba nih, harus ke Sumba. Nah, Ya, untuk oleh-oleh khas Sumba itu ada apa aja ya, Bu ya? kalau oleh-oleh yang jelas harus beli tenun ya. Karena masyarakat Sumba tenun is everything for their life. Ya, Nah, hidup. untuk harga tenun tersendiri apakah murah atau gimana, Bu? Harga tenun ada yang murah, ada yang mahal. Jadi Oke. ada yang pakai kimia itu pasti murah. Kalau pakai yang pewarna alam pasti ya harganya lumayan. Nih ya, lihat gelang saya nih kayak gini-gini. Ya. Nah, sama ini nih. Nah, itu nanti suka banyak tuh yang menjajakan di hotel. Itu pasti banyak. Jadi itu bisa jadiin oleh-oleh, terus kain tenun itu haruslah beli ya, biar kata kecil tapi ada oleh-olehnya gitu loh. Kalau berarti ada pusat oleh-oleh atau gimana sih, Bu, di sana? Di sana ya itu tadi aku bilang pusat oleh-oleh tuh nggak ada. Kayak di Bali gitu kan pusat oleh-oleh itu nggak ada kayak gitu. Tapi biasanya si penjajah itu suka datang ke hotel-hotel kita dan mereka tuh selalu di depan tuh udah langsung nawar-nawarin ini mau beli kalung nggak, mau beli ini nggak gitu loh. Itu ini kok biasa buat mereka kayak gitu. Malah kadang kalau untung para tamu bisa dapat bagus banget kalau mereka lagi butuh uang mereka akan lepas itu barang-barang bagusnya. Berarti di setiap hotel selalu ada souvenir-souvenir yang ditawarkan oleh masyarakat sana ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, untuk tips-tips nih, kalau baru pertama kali kita mengunjungi Sumba itu apa sih, Bu? Oke, yang paling penting adalah kita kapan dulu kita mau perginya ke sana, ya. Ya. Jadi ada masa bulan panasnya untuk di Sumba itu adalah bulan Maret sampai Oktober.
Kemudian bulan November sampai ke Februari itu musim hujannya. Nah, pada musim panas itu biasanya mereka yaitu pemandangannya tuh coklat semua ya, savananya tuh coklat. Dan air terjun juga bagus karena warnanya akan hijau turquoise gitu, kayak biru laut gitu ya. Ya. Karena kenapa? Karena di bawahnya air itu Sumba tanahnya banyak yang mengandung kapur. Jadi kelihatannya warnanya hijau toska gitu kan. Ya. Nah, kalau musim hujan itu yang Anda lihat kayak padang savana itu jadi hijau semua. Nah, terus si nggak bisa ke tempat-tempat air terjun juga karena buat mereka itu bilangnya banjir, airnya tinggi debit airnya, dan warnanya juga coklat, jadi nggak bagus banget buat difoto. Berarti periode terbaik itu yaitu musim panas pada Ya, Maret sampai Oktober gitu Bu maksudnya? Oktober. Nah, satu lagi Ya. kayak bulan September dan Oktober biasanya tuh kalau buat orang Sumba mereka selalu bilangnya musim pohon konjil. Pohon konjil tuh sebenarnya udah kayak itu loh, kayak sakuranya di Jepang. Nah, itu cantik banget buat foto pakai tenun Sumba. Nah, terus tip yang harus dibawa udah pasti dong sunblock karena tuh panasnya minta ampun, panas nas pokoknya. Terutama buat cewek-cewek dong, nggak mungkin ya hasil ke dokter rusak. Iya, benar banget. Oke, sunblock, kacamata, terus topi, terus mosquito repellent, banyak nyamuk juga di sana. Terus Ya. yang paling penting adalah pakai sandal gunung. Karena Oke. kalau air terjun itu biasanya tuh daerahnya tuh kita harus manjat, harus turun. Jadi yang paling oke adalah pakai sandal gunung karena gitu kan. Jadi paling Ya. praktis itu plus tisu basah. Nah, terus ada lagi tambahan mungkin buat yang para wanita kalau mau berenang-berenang di air terjun jangan lupa bawa sarung. Jadi kalau karena di sana itu kadang ada tempat-tempat yang menyediakan toilet dan ada yang tidak menyediakan toilet. Jadi supaya gampang ganti baju, bawa sarung jadi kita ganti gitu loh. Itu aja sih. Ya, Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan Hardy Nursiman dari Sobat Citur. Apa kota terbesar di Pulau Sumba? Waingapu. Waingapu ya, Bu ya. Ya, Berarti itu di Sumba kota Timur. terbesar di Pulau Sumba itu Waingapu ya. Ya, di Sumba Timur. Di Sumba Timur. Kalau oke. Oh, terus ada satu lagi Mas Rio. Boleh. Saya lupa ngasih tahu. Di Sumba tuh ada 2 festival ya. Ya. Setiap tahunnya. Satu festival Pasola, itu tuh kayak festival perang-perangan. Itu biasanya bulan Februari dan Maret. Ya. Ya. Tanggalnya nggak bisa ditentukan karena itu tergantung dari hitungan-hitungan adatnya mereka. Nah, Ya. yang kedua, festival yang pasti itu adalah di bulan Agustus. Yang satu festival Sumba Heritage sama Sandalwood Heritage. Nah, Nah, Sumba Heritage Festival itu seperti apa, Bu? Sumba itu jadi kurang lebih seperti Jember Festival gitu loh, yang pakai karnaval. Tapi uniknya di Sumba Festival itu semua kain yang dipakai adalah kain tenun Sumba. Itu bedanya. Oh, Nah, berarti keren banget kalau ke sana pas ada festival gitu. ya, dan yang satu lagi adalah Sandalwood Festival. Sandalwood Festival itu adalah jadi semua kuda-kuda di Sumba Timur itu orang pada pakai kudanya itu mereka di pantai gitu loh. Ya. Jadi bisa nyampe 1.000 dan satu lagi biasanya bersamaan dengan tenun festival. Jadi ada kurang lagi berapa ratus orang menenun bersama-sama gitu loh. Itu unik banget. Wah, berarti keren banget itu ya, Bu ya. Ya, betul. Setelah itu apalagi Bu keistimewaannya, Bu? Kalau untuk si festival sih ya 2 itu aja, sebetulnya ada lagi festival untuk yang adat ya, tapi yang udah pasti yang 2 itu. Nah, yang selebihnya ya sebenarnya masih banyak festival, terutama kalau misalnya lagi pas ada
raja yang meninggal. Aduh, itu prosesinya bisa 2 hari 2 malam kita di sana. Karena ya ada tariannya dan apa namanya, dengan kuda-kudanya. Jadi biasanya itu diadakan di desa-desa adatnya mereka. Wow, berarti indah banget. Udah indah, unik, terus adatnya banyak dan harus banget nih jadi salah satu wishlist destinasi wisata yang harus dikunjungi. Bener banget kan, Bu? Nah, Iya. untuk virtual kali ini waktunya sudah habis, Bu, nih. Nah, Terima kasih, Bu, telah mengupdate. satu Kenapa? lagi, Boleh, boleh, jangan boleh, Bu. lupa itu juga Sumba bagus untuk orang fotografi kalau mau lihat ini ya apa Milky Way, Ya. terus Riwet juga bisa kita urusin. Nah, itu oke Oke, banget. berarti cocok banget nih buat para fotografer mencari gambar atau mencari inspirasi di sana. Nah, Bu Tina, terima kasih telah mengupdate informasi-informasi tentang Sumba. Mungkin setelah pandemi ini selesai, kita bisa main-main ke Sumba gitu. Oke, siap. Saya siap menunggu. Oke, bye-bye Bu Tina. Bye. Nah, Thank tadi you. udah dibagi tips-tips dan beberapa destinasi wisata yang sudah diinformasikan sama Bu Tina. Jangan lupa follow IG Jitur dan lihat terus update-nya di Instastory atau feed Instagram jitur.id. Untuk virtual kali ini cukup sekian. Saya Rio pamit undur diri dan stay healthy dan keep traveling. Bye. Ingat libur, ingat Citur.